Dolomitnya. Ntar dolomitnya jatuh. Jadi sebelum nanam bikin lubangnya suruh paling minim 50 kali 50, standarnya 60 masukin MPK buat cadangan makanan segenggam aja, puradan genggam. Habis itu muncul biar diban dulu, jangan langsung kena akar. Itu kami di masih kalian diaduk. Haru kita diambil tangan lagi. Kayaknya ntar cabut buat apa nentuin lubang tengahnya doang. Jadi tengahnya di sini kan. Ya. Bikin busuk. Pernah dengar kan? Dengar. Kenal, nah, tak. Busuk. Busuk mana? Oh, dibunuhin dulu. Iya. Biar nggak bisa langsung dipendam, masih busuk akar atau enggak pohonnya cebol. Kalau masih sudah di tanam itu, iya, masih mati. Karena dia busuk akar banjir. Kalau gini kan air hujan banyak pun nggak bakal banjir akarnya. Karena air dari mana? Iya. Iya. Apalagi durian deh. Makanya saya bilang selalu jangan sampai akar utamanya tenggelam kan. Terus dalamnya pun beda. Itu bang, warisan nenek moyangnya gitu bang. Maksudnya kayak gitu pertanian lagi. Di nenek moyangnya. Sekarang nggak bisa. Ya. Kalau bikin lubang langsung tanam. Ini dia. Sambungan. Iya. Kan beda kali itu. Cengeng. Iya. Kan cepat berbuah ya kayak. Cepat. Kan cengeng gitu ya. Cepat gede. Cepat berbuah. Iya.
beda lagi ininya caranya. Ini ya, Hah? anaknya biar juga pakai ini ya. Iya, nah dari ini baru dibikin, baru dibentuk. Ini kumpulin dulu. Nah, ini di sini jadi gini. Oh, tingginya saya gede mana coba? Ini tuh coba. Berapa ya? Super. Hah? Ada yang enggak? Kalau musim hujan kan begini rata. Kalau musim kemarau yang bikin cincin begini di duren tuh. Tuh. Jadi air kan nggak bisa keluar. Tapi kalau ini rata karena musim hujan harus diratain. Jadi air keluar. Itu batu bersih. Itu Rumi ya. Ini dibikin. Ini sekarang nih. Ya. Hah? Mau pegang misalnya? Buat pH tanahnya stabil jadi 2 minggu sih. Ini udah langsung ditanam ya enggak? Langsung Langsung. ada kolak kan bang ada tadi pukul. Itu yang di korma dikinin enggak? Enggak, Kemarin enggak. kalau mau pernah Ben Ya. makanya ini saya kasih tahu bapak orang nggak mau bisa semua yang ngajarin. Nah, sebagai bapak yang megang berapa orang 4 orang tapi kasih tahu sekali contohnya gini habis gitu suruh mereka ngeliatin. Lari dari sono. Nah, ini arahnya ke sono ini. Jangan begini. Biar dia cepet. Ini ke tengahnya kan. Ini kali dikit aja. Ini nggak boleh pendem ke sini, ke sini. Jadi yang di polybag ini rata antara sama ini. Sama ini. Ada yang full back. Rata sama di polybag. Cuman
sampai ada akar yang satu. Nah, ini ada kan? Ini akar utamanya dia nih. Kadang ada akarnya yang samping ini, tuh kayak ini nyamping tuh akarnya. Terus dipotong biar dia di tengah. Ini nggak boleh hancur. Kalau hancur mati pasti. Banyak banyak di dalam. Soalnya kan ini nggak tinggi, nggak tenggelam. Atas itu. Paham nggak? Nah, itu tadi bisa dibikin dia akarnya nggak keserang lama. Ini anda jembatan kuat biasa. Mana situ? Enggak. Jadi akar baru kan takutnya ada hama nih. Tapi kan tadi udah dikasih ini juga. Kasihin kurangnya. Bawah juga pakai ya. Gitu. Bawah pakai buat mencegah. Sama kasih buat cadangan makanan, tapi jangan dia langsung ketemu akar. Masuk kanan dulu. Baru bikin busuk ini. Ini dapat mungkin banjir, mungkin akar air keluar langsung. Ya nggak apa-apa deh. Udah Bang Marif megang ntar 2-3 orang di sana. Bang Marif praktekin sekali. Dari saya gini, dari yakin aku bisa bikin. Sama sekarang Bang Marif nggak bisa lupa. Marif bikin. Ada, dia. Satu bibir. Ini dulu ya. Ini langsung dipraktekkan. Jadi kita udah kasih contoh. Satu genggam cukup. Satu genggam cukup. Aurin sini ya. Ya, Aurin. Itu buat cadangan makanannya nanti. Kasih puradan. Dan bangga juga. Oke. Jadi biar langsung itu paham. Langsung bisa. Cukup. Yang penting kututup aja. Injak padatin. Ada sini. Dah. Ya. Tadi gimana dulu? Ini aurin ke sini. Campur sekamnya. Iya, kasih satu tanda dulu. Ini ya. Itu buat patokan tengahnya. Nah, jadi kayu itu kita buat patokan tengah nanti kalau udah kebikin. Sekamnya pun kita pakai yang masih mentah, nggak masalah. Buat sekeliling. Ya pakai kayu gampangan. Kita pakai kayu ta. Ini pun juga sekam. Aduk ya. Ya. Langsung tanahnya diaduk campur sekam untuk pengisian lubangnya. Udah pakai bacol langsung. Sambil aduk sambil masuk, aduk sambil masuk. Yang penting dia kecampur tanah. Apa itu juga? Ya. Ambil ya, ambil nggak apa-apa itu ntar tanahnya. Buat tambah ini busut. Itu patok tengahnya kegedean kayak bambu.
Oh, ini jadi proses pencampuran langsung pengisian lubang tanam. Biar semuanya bisa tarik semua ke tengah, jadi ntar baru tinggal pakai tangan bikin. Biasain habis tanam langsung siram, habis tanam habis kasih pupuk nantinya langsung siram. Pupuk bisa di lingkarannya, nanti sambil dikorek dikit tanahnya jadi biar nggak kabur. Habis tanam kayak gini itu 1 minggu udah bisa kasih pupuk NPK, atau 2 minggu paling telatnya. Sambil dilihat sikonnya, kalau ada hama udah datang, kadang ada yang terubus, nah itu bisa langsung dikasih insek sama fungi. Baru megang paculnya, pacul sakti. Ambil aja ini tanah yang udah digundukin gini nih Bang Marip. Itu rata-rata udah jadi tanahnya, jadi enak, nggak berat. Kurang gede ya? Iya, kurang sampai dia naik baru namanya busut. Itu tanaman nggak bakalan busuk akar nantinya. Ntar ketahuan dia satu lubang berapa menit buat busut awal tuh, jadi ketahuan ntar yang kerja. Usahain sekamnya semua di tengah semua Bang Marip, jadi tanahnya gembur. Nah, itu tadi contoh. Ini jarak tanamnya buat alpukat 6 meter, titik ketemu titik ya. Standarnya 5 cukup, ini saya kasih 6, nanti biar di tengah-tengahnya bisa tumpang sari sayur-sayuran. Busut 70 cm 80 cm, mau bikin semeter lah lebih bagus. Kita tunggu. Jadi di sini kita ada bibit dari wisata Jambu Kediri. Bagus Jambu Kediri. Ini alpukat sap 034, bibitnya segar, daun tua. Nanti alpukatnya dia sama modelnya kayak kelut panjang. Nah, kalau ini kita tanam
Ini dengerin daun mudanya ya. Ini Tan Beach dari Desa Wisata Jambu Kediri juga kita ambil bibit dari sana. Mantap. Tarik tanahnya. Itu ada 6 galon 3 galon, 1 pohon 3 galonnya kasih 15 liter kali 3 45 liter cukup untuk awal. Nanti kalau batangnya mau cepat besar itu sehari 50 liter kita kasih. Musim kemarau nanti harus ekstra. Oke, udah sekitaran 70, langsung dibentuk agak lebar. Jadi kayak gunung meletus. Nah ini langsung marip. Nah itu harus di tengah-tengah tuh, jadi harus sama nanti. Nah ini sebelah sini rata segini cukup. Nah itu, nah ini segini itu harus rata sama jaraknya dari tengah ke sini. Yang sana jadi kurang dorong ke sana. Tap. Pinggirannya ditambahin nanti. Ya ditidurin. Ditekan nggak apa-apa Bang Marip, ditekan nggak apa-apa. Jadi nanti dia kalau nggak nyusut kalau disiram, jadi tekan aja nggak apa-apa. Itu udah gembur tanahnya nanti. Ini udah jadi usut. Jadi samping-sampingnya bisa dikenceng-kencengin gini biar dia nggak turun. Ya. Begini bentuk. Vulcano. Sementara nih Bapak lagi nyiapin air. Kita masih perbaikan mesin, jadinya angkut manual. Oke dilanjut Marip. Dolomit masuk karena ini udah gelap mendung, jadi kita coba netralin pH nya nanti. Aduk-aduk rata-rata. Bikin paritnya juga, jadi air langsung turun. Dia sebelah sini, nah rata itu. Dapur Dolomit, dapur pertanian. Cukup, kita tinggal diaduk. Jos, Cabut ini ya? cabut buat nentuin tengahnya. Oke, gali cukup ya, masuk tangan aja udah. Bedokna cari akar itunya. Nah.
akarnya, cari karena melilit nih dia nih. Nih. Nah, ya Lagi potong lagi. udah cukup. Jadi yang tanahnya kurangin gini. Potong dikit nih akarnya nih. Tuh, udah itu. Semprotin antrakolnya tadi. Nih nggak apa-apa, langsung semprot di bawahnya situ. Sini. Semprotin aja situnya. Itu antrakol. Nggak panas dia. Wes, langsung taruh. Ya. Dah. Matahari di situ. Matahari dari depan Bang Marip. Nah, arahin pucuknya ke matahari. Nah, kalau segini berarti nanti busutnya tambah lagi nih Bang Marip, ambil tanahnya hampir rata gini. Karena itu polybagnya beda tadi. Ya kan gedean ini polybagnya. Nggak apa-apa, jadi ntar ambil lagi tanahnya buat uruk. Oke, nggak hancur. Tarik aja Mas, awas jagain itunya pelan-pelan. Nah, berarti Bang Marip ini kan kurang, berarti kan tinggian masih tinggian tadi bekas polybagnya tuh. Ini tadi buset yang udah dibikin, ambil lagi tanahnya sampai dia sejajar sama ini. Itu ya, ini ambil udah. Nah, ini ambil tanah yang ini aja nih, pokoknya ntar bikin sampai dia rata. Siram jangan dibaling gitu be, tidurin aja sampai dia pelan-pelan ngeresep. Ntar dia taruh aja, ditaruh jadinya. Tak taruh aja. Nah jadi dia kan jadi tanahnya nggak langsung rusak, dia pelan-pelan ngeresep, nyebar, aman itu. Isi lagi tanahnya. Kalau pakai selang kan enak tuh, tinggal taruh aja udah, ntar bikinin pipa. Enak itu. Jadi airnya kagak ada yang kegenang, langsung masuk airnya. Langsung nyerap, tanahnya gembur. Batas ketinggiannya sampai polybag, nggak boleh lebih, ngelem di antar. Bikin rata lagi jadinya. Bikin gede nggak apa-apa Bang Marip, jadi makin lebar ke sana nggak apa-apa, nggak harus patokan dekat sini. Jadi ini segini, nah ini segini tuh baru tuh kan. Ini udah nih, segini benar, biar jadi akar ininya biar kena mata langsung. Jadi aja nih tuh, deketin situnya. Ininya ditarik, nggak apa-apa, udah cukup dolomitnya. Ya udah, ini tinggal ambil tanah dari sini ke siniin, jadi bikin agak seret baru gini tuh. Nggak apa-apa, dia turun nggak apa-apa be. Tambah be ngasih airnya dari sini nih, muter dari sini. Penyiramannya sengaja di share pelan.
jadi dia biar meresap ke dalamnya pelan-pelan. Kalau langsung dari atas kenceng dia rusak, nggak bisa dipegang ini. Jadi biarin aja. Kalau pakai keran juga kan sama kayak gitu kucurnya. Itu ambil tanah yang itu aja yang udah enteng, yang nah udah enteng itu tanahnya. Jadi tusuknya kurang lebar, jadi dilebarin sekalian. Oke, jadi materi penanaman busuk saya kasih tahu. Kita langsung praktekkan, semoga pertumbuhannya jos kan jos.